balik lagi sih. Aku masih belum mendapatkan. Kalau kita ingin dapat beasiswa ini, kira-kira kalau aku mahasiswa baru, apa yang harus saya lakukan? Gitu. Kalau misalnya baru ya, eh, pertama mungkin mencari sih, karena setahu saya beasiswa KSI ini belum semua orang tahu, karena mitranya kan baru 35 mahasiswa, 35 universitas, jadi Universitas. nggak semua univ tahu bahwa, kayak misalnya kemarin waktu UPMM, teman-teman termasuk Meli bertanya, ini apa ya beasiswanya, kan dia nggak pernah dengar. Nah, jadi kami apa yang taunya itu hanya di 35 mitra itu terkadang. Jadi Hmm. untuk teman-teman yang mahasiswa baru mungkin coba tahu lebih banyak lagi KSA itu apa. Baru eh, yang saya lihat progres di KSA ini, mereka mencari kayak bisa mahasiswa-mahasiswa yang aktif di kegiatan-kegiatan sosial. Nah, karena saya lihatnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang suka aksi sosial, suka sering kontribusi ke masyarakat, bisa coba daftar di KSE. Oke, pertama kalau aku mau headline adalah kepo ya, nyari informasi Iya, terkait dengan beasiswa KSE ini gitu. iya, Kemudian beasiswa ini kan eh, kalau di website-website sebenarnya ada kan, cuma iya, nggak terlalu terekspos ya. Kemudian Instagram aktif nggak sih? Atau setiap kampus punya Instagram beasiswa ini KSE? iya. Jadi kalau Instagram dari beasiswa KSE sendiri aktif. Alhamdulillahnya, karena eh, di KSE sendiri banyak apa ya, kayak coaching-coaching dari apa nih, dari donatur, banyak Mm-mm. kegiatan, jadi selalu aktif. Dan untuk di setiap kampus, alhamdulillahnya ada paguyuban. Jadi paguyuban ini kita kelola Instagram juga. Oke, oke. Ya, jadi dari kampus mungkin juga misal Ya, KSE Universitas Tadulako nanti ya, nyari ya, bisa. Instagramnya bisa ketemu, bisa tanya-tanya sebenarnya kan gitu. Ya, bisa. Oke. Selain itu, oke lah kan kita udah tahu tanya-tanya. Nah, untuk mengupgrade apa ya? Kan kita mau mendaftar nih, biar kita keterima ini poin-poin apa yang harus saya siapkan nih gitu dalam dalam penyusunan berkas-berkas yang mau kita ajukan di websitenya nih. Ya. Gitu. TOEFL butuh nggak sih TOEFL? Biasanya kan kalau daftar Ah, non-mandiri tuh ya. TOEFL biasa Ya. tuh diminta. Mm-mm. Oh iya juga ya. Jadi kalau di berkas persyaratan itu banyak kolom-kolom yang perlu diisi. Salah satunya TOEFL juga ada. Jadi kolom, tapi tidak diwajibkan. Tapi kalau memang ada, lebih bagus lagi. Karena kan tadi saya bilang di websitenya itu ada indikator pas kita isi berkas. Jadi makin lengkap, makin bagus. Jadi kalau Oh, misalnya, mungkin paling penting sih serasa bagian esai sih. Jadi bagaimana kita buat esainya semenarik mungkin, tapi tidak dilebih-lebihkan. Jadi kalau misalnya menarik di ya. esai itu kan kayak diperlukan apa ya, pengalaman-pengalaman baru ke depannya seperti apa. Jadi kalau bisa dimasukkan kayak tentang progresnya kita ke depan seperti apa, inovasi yang kita pengen lakukan seperti apa, bisa sekali dimasukkan di esai sebagai nilai tambahnya. Mau mau tahu dong. Ini kan waktu buat esai itu ada kolomnya kan. Terus Ya, ada beberapa kolom yang visi misi, pengalaman hidup, ya. harapan. Boleh dong di-share di antara beberapa poin tuh Febri isinya seperti apa? Mungkin Atau teman-teman di rumah bisa jadiin boleh nggak saya acuan perlihatkan gitu. web, saya punya laman apa nih, laman datanya. Boleh, boleh. Mana mana. Sebentar saya jadikan co-host dulu ya. Ya, Ya, saya penasaran nih Feb dengan isi iya, iya. esai kamu. Soalnya kalau yang apa ya, kayak baru daftar atau misalnya untuk sekarang kita mulai lihat agak susah, karena mungkin websitenya sudah tertutup begitu, karena masa pendaftarannya kan sudah lewat. Hmm. Hmm. Jadi saya coba buka lihat ini. Semoga dari esai Febri ini bisa jadi edukasi untuk teman-teman nanti yang mau Betul. daftar. Oh, Atau ya, nanti ya. kita boleh nih nyiapin sesi khusus nih ya, apa aja pengisiannya, berkas-berkasnya gitu. Iya. Iya, kapan aja sih nih periodenya pembukaan KSE kalau dalam Ini, satu tahun? ini lagi buka nggak sih kalau nggak salah tadi? Ini sudah berbuka. Jadi awal pembukanya itu mulai dari tahap tahap pendaftarannya itu mulai dari bulan Februari. Udah tutup kalau yang sekarang nih. Ya. Sekarang udah tuh, kemarin kemarin Maret udah semua soalnya close-nya. 1 minggu yang lalu udah selesai tahap ini apa, tahap Wawancara wawancara ya? duanya. Udah. Iya.
dari kami Ber- UNTAD sendiri udah ada yang barunya lagi, penerima barunya. Berarti sekarang itu adalah waktu-waktu untuk mempersiapkan diri ya, karena kan periode baru ya gitu kan. Mm-mm. Gitu. Siapa? Bisa kan? Bisa share screen-nya? Bisa. Oh, iya. Udah kelihatan? Masih Loading. loading sih. Sudah. Ini kayaknya ya jaringan. Nah, udah nih kan. Sini ada kayak sistem online-nya, terus Ya, jadi statusnya. kalau kita sudah tergabung, nanti kita dikasihkan password untuk kayak pelaporan begitu. Jadi kegiatan-kegiatannya kita bisa dilaporkan di sini, pencairannya dilaporkan di website ini semua. Oh, Ya, jadi ini kalau kita sudah isi eh, apa ini halaman registrasi tadi, dia bakal muncul yang seperti ini. oh ini biodata diri ya, pokoknya Ya. lengkap semuanya. Nah, kalau untuk lanjut apa ini, untuk lanjut pengisian data bisa di sini. Oke. Oh berarti ini kemungkinan misal kalau 1 tahun nggak perform nggak bagus bisa dicopot ya Iya, beasiswanya. bisa. Jadi Oh. setiap uh, univ berbeda-beda cara perpanjangannya. Jadi kalau kita di Hmm. Unpad sendiri, dia melihat dari absen keaktifan. Sedangkan kalau Hmm. kayak teman-teman setahu saya teman-teman kayak UIN Jakarta, UINSU, mereka sistemnya wawancara kembali. Oh gitu. Jadi kita isi foto close up, ada data-data pribadi. Oke, ini pokoknya istilahnya Ya, kalau kamu buka website inilah data pribadi kakak ya, dan segala macam, data Mm-mm. biodata diri dan lain-lain ya. Oh ini ya. bukti ini ya Ini ada dari kayak data apa ini? penghasilan orang tua ya, surat Gaji orang keterangan. tua. Ya. Nah, di sini ada kayak data track record organisasi, ada Hmm. data prestasi juga yang non akademik. Oke, ya pokoknya semua data kalau Ya. punya diupload lah ya gitu. Jangan sampai enggak itu. Oh ini IC-nya bukan? Ini kalau ini bukan essay, ini kayak rekaman hasil laporan kita dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Oh ini kegiatan-kegiatan KSE. Ya. Iya. Oke. Ini kegiatan Banyak kayak. ya aktif. Karena harus melaporkan tadi itu ya, Ya, biar tetap ini. ya ini essaynya. Oh nggak banyak ya, paling cuma Ini berapa lumayan. sekitar 200-300 kata ya sebenarnya. Tapi ini juga harus Ya. dipersiapkan kan, memilih Ini jurusan. essay Oh, alasan pemilihan jurusan, ada alasan alasan kebutuhan kebutuhan beasiswa, beasiswa, jangka panjang. essay Oh, jangka panjang. Ya. Poin-poin ya. nggak banyak sebenarnya ya. Isi ini kayak Ya. lebih kayak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada tadi itu ya. Ya. Jadi bukan baru dia ndak bikin bingung juga karena sudah dibagi tiap-tiap kolom seperti itu. Mm-mm. Betul. Ini data-data ya tadi itulah ya keluarga, transkrip segala macam. Ini ini berarti saat pas daftar kan berarti. Iya. Nah, jadi kita lihat di sini di kelengkapan data. Jadi diusahakan kalau bisa di atas 90%. Kalau bisa Ah, lebih di atas ini lagi oke. lebih bagus. Ini kira-kira Febri kenapa nggak 100%? 4%-nya apa yang nggak keisi? Nah, jadi mungkin kayak saya nggak isi ini, kayak ini di video pengenalan nggak isi karena Oh pas nggak punya diangkatan ini ya akun ya, Instagram itu segala macam nggak diisi. ya Oke. karena kemarin pas diangkatanku di tahun 2022 ini belum ada. Ini baru ada pada tahun ini. Oh gitu. Ya, Oke. Pada baru dasarnya sudah diisi semua gitu ya. ya. Sama ini juga ada kayak detail pekerjaan ibu kan nggak dimasukin Mm-mm. atau wali, baru ada kayak PDAM, pembayaran PDAM ini nggak ada juga.
Oh, karena tidak ada filenya ya, emang tidak Ya, ada filenya kan. Oh, itu ada surat rekomendasi kampus. iya, Itu ada juga. itu itu dari Jadi dekanat berarti. ini dari dekat. Jadi ini untuk lebih apa? Memastikan lagi kalau kita belum menerima beasiswa lain. Oh, oke oke oke. Menarik sekali ya. Sebenarnya kalau secara prosesnya tidak terlalu sulit ya. Iya, Registrasi, kemudian, oh ini donaturnya ya tadi itu ini ya. donaturnya. Kalau kami di teknik, donaturnya profesional ini, Protelindo. Hmm, Oke 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 oke, keren sih. Ah, Berarti ini ya, Hmm. tadi kalau aku nggak salah dengar, ini daftar beasiswanya ongoing. Terus ada wawancaranya. Biasanya Ya, tuh yang ongoing tidak ada tes tertulis. Kayak biasa tuh LPDP kan ada 3 tahap, ada berkas ya. dulu, terus tes hmm, tulisnya, baru masuk ke wawancara. Tadi Febri sebut nggak ada ya yang tes tulis kayak gitu. Paling cuma Enggak ada. upload berkas. Iya, belum benar saja. Iya sih lumayan gampang Oh, ini sama ini sebenarnya. juga sih, saya lihatnya di beberapa universitas, kadang kan kita di paguyuban sendiri kan punya program kerja. Jadi salah satunya hmm, itu kita punya program kerja KSE mengajar atau KSE bimbel. Nah, jadi hmm. terkadang ada beberapa mahasiswa yang dulunya pernah ikut bimbelnya KSE. Nah, ini kan data-datanya kita catat semua dan terkadang pas kita pelaporan kita laporkan ke yayasan dan ketika dia mendaftar universitas di apa di salah satu mitra KSE dan mungkin prospeknya atau dia punya pengalaman bagus begitu menurut yayasan terkadang dia bisa diterima langsung jadi penerima beasiswa KSE. Oh, berarti kembali ke mekanisme kampus masing-masing ya. Iya, Kalau misal beda-beda kampus dia. ngeliat ini layak dikasih nih Iya, beasiswa tanpa harus iya, melalui proses seperti teman-teman yang lain, langsung iya. lah dapet. Iya, bisa bisa langsung. Iya, iya. Oke, oke. Mungkin boleh di ini kayaknya, boleh di stop share screen-nya. Iya. Udah sih, keren, keren. Nantilah kalau misal Febri berminat, kita adain bedah esai atau mungkin apa ya, kayak mentoring lah, mentoring Iya, online untuk boleh materi mendaftar terkait ini nanti Boleh KSS. ya. sekali. Untuk teman-teman juga mungkin nanti kalau ada yang mau mendaftar atau mau coba cari tahu bisa hubungi ke IG Paguyuban. Ya, insya Allah teman-teman di Paguyuban pasti merespon sangat baik. Oke, oke. Hmm, Nanti hmm, deh hmm. editor tampilin ya Ya, Instagram paguyubannya. Oke. tadi ya di setiap tahun sih sebenarnya kita juga lakukan ini sih sebelum pendaftaran itu pasti kita lakukan sosialisasi secara offline di setiap mitra PTN. Iya. Itu PTN berarti mitranya masih perguruan tinggi negeri ya? Iya, masih perguruan Untuk tinggi swasta negeri. belum. Belum. Ada cara nggak sih kalau kayak kiat-kiat gitu, misal di kampusku kan belum ada nih. Ada nggak yang mungkin bisa aku lakuin supaya kampusku juga terdaftar di mitra KSE? Atau nanti tunggu pihak kampusnya aja yang Ah, kerjasama. ya. Kalau dari yang saya dengar-dengar ya dari pihak yayasan mungkin sekarang kan mungkin kendalanya mungkin di apa ya di donatur yang saat ini mungkin kalau tidak salah ya tahu sendiri lah, mungkin sekarang kita 35 tahun kemarin 35.000 pendaftar sedangkan yang diterima itu baru 2 ribuan lebih dan itu kalau tidak salah katanya kendalanya masih di donatur. Nah jadi sekarang mereka itu kayak lebih terus jalankan program atau buat proposal untuk kayak diajukan ke perusahaan-perusahaan biar nanti bisa lebih memperluas mitra lagi dan saya dengar-dengarnya bahwa dalam waktu dekat ini bakal menambah mitra lagi. Iya, iya. Berarti memang eh, me- memperluas mitranya tuh Ya, sejalan ya dengan memperluas iya, donaturnya. iya. Iya Karena sih. target Karena dari beasiswa KSI sendiri mereka punya apa misi bakal apa ya 10.000 mahasiswa per tahunnya penerimanya. Oh, penerima Jadi manfaatnya ya. banyak Wow, ya. iya, targetnya targetnya besar. mereka di situ. Dan mungkin akan merambah lagi ke kampus-kampus lain kan Iya, pastinya. Gitu. Iya.
secara nggak langsung ya, gambaran yang aku tangkap tuh Yayasan KSE ini mempertemukan yang mau memberikan beasiswa dengan Ya, si penerima beasiswa iya, betul-betul. yayasan ini. Jadi bukan hanya perusahaan saja, individu juga bisa. Bahkan kami juga BS1 ini setelah jadi alumni bisa jadi donatur juga kalau pengen. Kita kan sudah merasa kita sudah diberi beasiswa, tapi pas nanti kita udah jadi alumni, kita udah sukses, tapi kita pengen jadi kasih beasiswa juga, bisa juga. Ya, berbagi ya. Nah, Iya, udah diganti, udah dibantu. Kemudian kalau udah kerja mungkin bisa menyisikan iya, sedikit sedikit banyak rezekinya dikirim ke yayasan ya untuk iya betul. membantu adik-adik yang kurang mampu gitu. Karena udah terjadi sih di UI, di Universitas Indonesia. Jadi yang mahasiswa ekonomi 84 itu mereka seangkatan udah beri beasiswa sampai sekarang. Oh, ya semoga kita suatu saat bisa juga deh Studi Iya. Nusantara punya beasiswa juga nih. Wah. Amin, amin, amin. Wih, pengen nih. Terus apa Oh iya, lagi ya? iya. Ini nih, misal ya teman-teman nih yang nonton atau aku posisiin sebagai yang nonton, pengen tahu dari sisi pandang Febri yang dapat beasiswa KSE, sih menurut Febri selain ada biayanya, terus mungkin bisa banyak kegiatan juga, volunteering, apa sih yang membuat Febri, saya bersyukur nih dapat beasiswa KSE dan saya pengen teman-teman sekitar saya juga dapat Oh, supaya dia iya. bisa berpeluang yang sama. Selain yang apa ya tadi biaya hidup sama golden ticket tuh setelah Iya. setelah lulus. Jadi kalau saya pribadi kenapa bersyukur sekali keterima di beasiswa KSE, yang pertama itu eh, pertama ya tentang relasi karena alhamdulillahnya dengan dengan 35 mitra PTN ini kita selalu komunikasi juga. Baru bersyukurnya karena program-program di paguyuban sendiri karena saya orangnya yang suka volunteer. Jadi merasa bangga begitu karena program-program kita di paguyuban itu banyak yang berhubungan dengan masyarakat, banyak yang berhubungan tentang isu lingkungan. Jadi merasa bersyukur sekali karena ada wadah yang bisa menerima atau tempat saya eh, meluangkan apa yang saya inginkan. Wah, iya sih, menarik, menarik. Ya, tadi banyak tuh kegiatannya sempat disebutkan yang Ya, volunteering ke masyarakat. ya, Itu memang termasuk wajib ya dari KSE. Terus iya, dari apa tadi platform yang Feby share screen itu ada juga laporan-laporan iya, kegiatannya. Ada nggak kegiatan yang terjun langsung ke masyarakat yang pengabdiannya itu berkesan? Berkesan banget iya, nih bagi paguyuban ada. KSE. Jadi kalau kita sekarang, yang pertama itu yang saya bilang tadi itu, yang community development. Jadi yang pertama itu ada pemberdayaan masyarakat lewat hidroponik. Jadi alhamdulillahnya sekarang tahun ini kita berhasil begitu. Jadi selama beberapa bulan terakhir, alhamdulillah masyarakatnya sudah bisa panen sendiri, bisa olah sendiri. Jadi kayak punya kebanggaan sendiri begitu. Bisa membimbing masyarakat dan mereka bisa mandiri. Dan targetnya ke depan kalau mereka betul-betul sudah bisa mandiri, kita mau nambah mitra lagi di masyarakat, mungkin kayak di kelurahan lain. Jadi seperti itu. Sama yang terakhir ini mungkin bank sampah. Alhamdulillahnya kemarin dari pihak yayasan sendiri sudah meng-ACC untuk pembangunan gedung bank sampahnya. Jadi kita kayak lebih semangat lagi untuk menjalankan program bank sampah ini, yang mana nanti tujuannya ke masyarakat lagi. Nanti dari bank sampah ini kita berusaha buat produk-produk turunannya lagi. Misalnya mungkin di tahun ini kita sudah ada mesin pirolisis yang diciptakan dari ITS. Ada kemarin ada apa nih kayak pengolahan limbah kulit durian jadi plastik. Jadi kita nanti berharapnya di bank sampah ini kita punya produk turunan yang bisa menghasilkan profit untuk masyarakat lagi. Dan kalau memang nanti sudah berhasil dan mereka mandiri, kita tambah mitra lagi di masyarakat lain. Luas ya kontribusinya, Feb. Keren sih. Luas banget ini kontribusinya. Tapi ini, KSE cuma untuk S1 ya berarti? S2, Iya, S3 belum ada? ya jadi untuk selama ini masih S1, tapi katanya juga D4 udah boleh mendaftar juga. Oh, D4.
ini. Oke, oke. Oke. Aku bingung mau nanya apa, udah keren banget nih KSE. Iya. Oh, yang ini. Kan ini tadi setiap tahun dievaluasi. Nah, dari evaluasi itu seseorang itu dikategorikan tidak mendapat beasiswa lagi ketika apa? Gitu. Dari tiap tahunnya. Mm-mm. Kan tiap Iya. tahun kan dievaluasikan gitu kan. Nah, dia gagal tahun kedua misal udah tahun pertama dapat, tahun kedua tiba-tiba gagal. Nggak tahu ya, mungkin belum ada ya case-nya gitu. Tapi kalau mungkin Ah ada ya. gitu, kira-kira kenapa sih kalau kalau hal itu terjadi gitu? Ah ya. Jadi saya mungkin bisa cerita pengalaman juga kan saya udah 2 tahun terima dan sebenarnya untuk beasiswa tahun 2023 2024 ini saya sempat tidak terima, sempat putus beberapa bulan, 2 bulan kalau nggak salah. Mm-mm. Jadi kalau saya lihat case-nya bagaimana kenapa ada yang kadang sudah tidak bisa terima lagi tahun berikutnya. Kalau kami di Unpad sendiri mungkin dari keaktifan. Jadi dari beberapa proker Hmm. itu kan kita selalu absensi. Jadi terkadang ada beberapa besokan mungkin dia punya kesibukan lain. Jadi atau dia tidak bisa bagi waktunya. Jadi dia tidak bisa ikut-ikut program di KSE. Jadi terkadang karena penilaiannya diambil dari absensi, kadang mungkin itu sih yang apa yang membuat di tahun berikutnya nggak terima. Nah, itu case-nya sama saya kemarin karena di awal saya terima saya ikut PMM juga. Nah, jadi Mm-mm. yang kegiatan-kegiatan di paguyuban ini yang di paguyuban saya sendiri selama 6 bulan pertama itu kurang saya ikuti. Jadi saya hanya bisa mengikuti beberapa program yang dijalankan itu secara nasional. Jadi saya bisa bergabung ke teman-teman paguyuban yang ada di apa di Jawa Barat kemarin. Misalnya kemarin sama teman-teman Unpad. Jadi hanya beberapa kegiatan yang saya bisa ikuti di bulan pertama itu. Jadi mungkin karena dilihat kayak kurang aktif atau pelaporan saya kurang aktif, jadi kemungkinan pas perpanjangan itu nggak terima. Tapi alhamdulillahnya karena pas di 6 bulan terakhir yang sebenarnya saya aktif sekali di paguyuban dan direkomendasikan kembali oleh ketua sebelumnya dan alhamdulillahnya dapat kembali pada bulan Oktober 2023 sampai sekarang. Sistemnya kayak bisa gugur gitu ya. Iya Kalau bisa. misal nggak aktif nih, dalam periode tertentu langsung gugur. Terus Ya, bisa lagi ternyata untuk ya, kembali. Menarik sih. Berarti ya itu ya tetap kalau ingin tetap bertahan ya mempertahankan nilai, keaktifan. ya, Mungkin pasti juga aturan-aturan itu udah disampaikan ya di ya udah, paguyuban udah, gitu. udah. Komitmen kita ikut beasiswa KSE ini lebih ini berarti lebih dilihat komitmen kita untuk aktif dan Iya, terus berperan di paguyuban. iya, Karena itu betul. jadi penilaian kan. Iya, iya. Oke, oke. Tapi tergantung, Tapi mungkin kalau bagi saya tergantung univnya lagi sih, karena yang saya bilang tadi, kayak teman-teman yang di Jawa sebagian besar banyak yang diwawancara kembali. Nah, kalau dari situ saya kurang tahu sistem penilaiannya mereka seperti apa lagi. Nah, kalau kami di Unpad kan memang betul-betul dari sistem absensinya. hmm. Nah, di Unpad nih setahu saya kan banyak nih fakultas jurusan. Itu hampir semua fakultas, semua jurusan ada ndak yang keluar di Ya, KSE? Atau cuma alhamdulillah, beberapa fakultas saja? alhamdulillah semua bisa. Biar mahasiswa kedokteran bisa terima juga. Cuman kalau di angkatanku yang sebelum-sebelumnya itu banyaknya nah teknik karena pengaruh dari apa ini pengaruh dari donaturnya kita karena donaturnya kita itu betul-betul hanya pure anak teknik. Jadi kebanyakan di tahun ini anak teknik. Tapi kalau saya lihat dari yang base one yang baru kemarin yang baru diterima, alhamdulillahnya hampir semua fakultas ada. Oke, oke, oke. Jadi menarik nih sponsornya itu Portelindo itu berarti di Sulawesi Tengah ya, Feb? Di kalau kita lihat semua anunya di Jakarta sih, kecuali Gift to Asia. Gift to Asia ini saya bisa lihatnya apa ya? Dia dari Amerika, dia lembaga lembaga donasi begitu. Berarti Dia dari Amerika. emang ngincernya anak teknik. Nah, Ya, kebetulan di Unpad banyak yang lolos teknik. ya, Oh, kalau Protelindo ini anak teknik toh saja. oke, oke.
kurang lebih seperti itu sih. Untuk apa ya, rencana kegiatan ke depan nih, kalau boleh kita buat sesi yang Febri apa ya namanya kayak mentor mungkin teman-teman yang mau Ya, daftar. Menurut Febri itu penting nggak ya kalau untuk teman-teman yang mau daftar KSE kegiatan mentoring seperti itu? ya. Kalau sosialisasi ya pasti ya. Ya, ya, penting. Oh, kalau bagi kami sangat penting karena sebenarnya kami juga bukan hanya sosialisasi. Jadi habis sosialisasi kami buat grup untuk mentoring juga. Kalau kami di Unpad sendiri, tapi kalau misalnya dari teman-teman univ lain mau bertanya ke kami yang Unpad bisa juga. Contohnya kemarin itu mungkin Meli kenal juga Ayu Sitorus. Jadi Ayu itu Oh, di apa? Dia Unimed ya nggak salah. ada ya berarti Ya, Unimed jadi ya. dia Medan. daftar dan dia bertanyanya ke saya, bertanya dan minta di mentoring ke saya. Jadi bisa sekali. Wih, keren nih. Jadi nanti kita bisa buat ya Bea Studi Nusantara Ya, buat itu ya mentoring untuk beasiswa KSE gitu. Kita udah ya, punya nih narasumbernya kan gitu. bisa bisa. Oke. Semoga ini sih, semoga bermanfaat ya. Betul, Amin betul, amin. betul. Nanti kan apalagi ini lagi adik-adik mahasiswa baru bentar lagi masuk ya di bulan Ya, bulan September ya. Agustus ini juga udah September. mulai. Biasanya Agustus sudah ya, mulai, September sudah mulai aktif banget gitu kan. Nah, ini kan di 2 semester pertama ini harus mempersiapkan semuanya kan. Jangan sampai ketinggalan nih. Padahal ada beasiswa-beasiswa KST di setiap kampusnya gitu. Beberapa kampus mitra ya, 35 kampus mitra ya. gitu. Oke. Gimana Mel? Mungkin Cukup. terakhir ya, Oke, boleh. kesan kesan dan Febri mungkin atau apa ya, quote yang bisa diberikan untuk teman-teman yang nonton, yang pengen daftar beasiswa juga. Dari Febri mungkin ada seperti apa? Silakan. Eh, Kalau pesannya sih mungkin yang pertama itu jangan pernah menyerah ya untuk cari beasiswa karena yang saya lihat begini, banyak teman-teman yang kurang mampu ternyata mereka ini betul-betul pintar cuman terkadang karena permasalahannya ekonomi jadi apa-apa itu kayak ya udahlah saya tidak punya uang saya tidak bisa bikin begini tapi menurut itu salah betul salah sekali. Sebenarnya banyak sekali jalan banyak sekali peluang bagi teman-teman yang kurang mampu untuk bisa mendapatkan beasiswa begitu dan jangan pernah putus asa sih coba berbagai pintu bagai jalan karena contohnya beasiswa kan bukan cuma KSE tapi ada kayak ada beasiswa unggulan ada beasiswa BI ada di Jarum. Nah kalau bisa daftar aja nanti kita tinggal lihat di mana sih rezekinya kita di mana sih peluangnya kita karena yang saya alami seperti itu dari awalnya daftar beasiswa-beasiswa yang kayak ada di IG biasanya baru beasiswa BU baru beasiswa apa ini di Jarum dan alhamdulillahnya keterimanya di beasiswa KSE. Jadi begitu, jangan pernah menyerah sih, selalu coba cari jalan. Yang penting kita punya niat pasti ada jalannya juga. Mantap, mantap. Ya, Insya benar. Allah. Mantap ya. Oke ya, tadi quote-nya, pokoknya jangan pernah lelah mencoba setiap peluang Ya, beasiswa yang ada ya gitu. Baik, mungkin eh, ngobrol-ngobrol kita cukupkan untuk hari ini. Nanti kita akan ada sesi Zoom lagi, tapi lebih ke membahas mengulik ya tentang beasiswa KSE ini secara khusus ya. Nanti mungkin ada mentoring atau supervising gitu ya. Nanti ada Meli atau Brili atau Maya yang teman kita juga yang akan melit programnya gitu. Nanti siap-siap nih Febri. Mungkin kalau Febri ada teman juga yang bisa nanti buat sharing-sharing itu sangat membantu kita dan semoga nanti ini bisa bermanfaat untuk masyarakat luas terutama mahasiswa-mahasiswa baru mahasiswa-mahasiswa kurang mampu namun berpotensi secara akademik gitu. Siap ya, ya Febri ya. siap, siap, siap sekali. Oke, Mantap. baik teman-teman Bea Studi Nusantara, terima kasih sudah nonton podcast kita tentang beasiswa karya Salemba 4 ya. Masya Allah dan terima kasih untuk para pendahulu, para alumni Universitas Indonesia yang telah memprakarsai beasiswa ini dan establis hingga saat ini yang sudah membantu banyak masyarakat Indonesia begitu. Dan semoga nanti kita ya dari program ini juga bisa menularkan kebaikan-kebaikan, coaching dan nanti juga bisa
apa ya, memberi manfaat kepada adik-adik mahasiswa yang membutuhkan beasiswa ini. Saya sebagai host dari Best Studi Nusantara mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.